Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sekarang ketemu lagi ya di pelajaran TIK walau masih online ya. Minggu lalu teman-teman sudah melaksanakan PTS, alhamdulillah sudah selesai. Untuk ulangan muloknya juga sudah. Jadi hari ini mau membahas tentang ulangan yang sudah teman-teman kerjakan supaya paling enggak terakhirlah kita ngingat pelajaran yang sudah kita lalui supaya kedepannya bisa nambah materi baru tapi tidak melupakan materi yang lama. Oke, langsung aja. Ya, ini adalah hasil dari teman-teman, hasil dari jawaban teman-teman. Sebentar ya, agak loading ya. Oke, nah ini sudah ada 15 jawaban. Ada satu yang belum ya, Ihsan kayaknya. Oke, nah langsung aja kita bahas dari soal yang pertama. Komputer yang termasuk generasi pertama. Nah ini sering banget kita bahas ya. Ada kebanyakan biru, hijau, merah tuh. D, A, sama B ya. Oke, jawabannya benar adalah B teman-teman, Colossus ya. Mungkin ada yang dengar ya Univac. Univac tuh perasaan komputer generasi pertama. Iya sih gitu. Cuman Univacnya benar, tapi dia bukan Univac 3, tapi Univac 1. Nah, kalau IBM itu komputer generasi keberapa? Ketiga ya. Jadi udah mulai menggunakan IC itu IBM. Jadi yang benar adalah B ya, komputer generasi pertama. Nomor 2, pengembangan integrated circuit atau IC merupakan ciri dari komputer generasi nah ini tadi kita bahas ya, generasi ketiga. Yang jawab orang-orang itu betul. Oke, IC mulai di generasi ketiga ya, komputer. Selanjutnya, teknologi AMPS masih digunakan pada handphone generasi. Oke, jawabannya AMPS itu adalah generasi pertama ya. Oke, AMPS itu di generasi pertama. Yang jawab kedua, ketiga masih salah. Oke. Ya, kalau ini hampir kayak sejarah komputer sih. Jadi kita nggak bisa ada option lain, mutlak kayak gitu ya. Oke, nomor 4. Titik merupakan sebuah superkomputer yang dibuat oleh IBM. Nah, superkomputer, jadi itu ada di komputer generasi kedua, menceritakan bahwa IBM itu membuat sebuah superkomputer. Nah, yang bernama, mungkin teman-teman bisa dilihat di bab halaman di tempat generasi komputer generasi kedua itu ada namanya Stretch ya. Jadi jawabannya yang hijau tuh D, Stretch ya. Ini pada jawab IBM PC ya, bukan ya. IBM PC itu yang tadi di komputer generasi ketiga, dan itu juga bukan superkomputer, hanya komputer biasa. Kalau super itu kan besar ya. Nah pasti teman-teman harusnya berpikir wah super berarti masih gede nih komputernya. Kalau masih gede kan biasanya di komputer generasi pertama dan kedua. Nah mungkin ya salahnya di bingung di generasi pertama atau kedua gitu kali ya. Nah, oke, jawabannya Stretch ya. Itu adalah superkomputer buatan IBM. Kenapa kok dia buatan IBM tapi namanya bukan IBM PC? Iya, karena IBM itu mengeluarkan beberapa jenis komputer dan komputer superkomputer. Yang pertama itu namanya Stretch ya. Ya jadi mungkin agak ke tipu juga gitu kali ya sama nama IBM. Oke, nomor 5, penemu hologram adalah. Iya, betul ya, jawabannya Dr. Dennis Gabor. Ini ada yang jawab Shawn Mendes ini. Ya, Shawn Mendes itu penyanyi ya, teman-teman, kalau ada yang nggak tahu. Ya gitu. Ada yang jawab Bill Gates. Bill Gates itu penemu Microsoft ya. Nadiem Makarim itu penemu Gojek. Oke. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 6, pada generasi ke-0 telepon menggunakan jaringan gelombang radio ya, tahu semua ya. Sip. Nomor 7, berikut adalah ciri-ciri komputer generasi ketiga kecuali. Ya, ciri-ciri komputer generasi ketiga kecuali. Jawabannya yang sini rata-rata kebanyakan jawab C. Kapasitas memori lebih kecil ya, betul ya. Karena komputer generasi 3 itu sudah menggunakan sistem operasi. Terus sudah menggunakan IC.
dan juga menggunakan terminal visual display. Jadi yang benar adalah C, kapasitas memorinya kecil. Bukan ya, kalau komputer generasi ketiga itu sudah agak besar lah memorinya gitu ya. Nomor 8, VDMA atau Frequency Division Multiple Access merupakan teknik komunikasi yang digunakan oleh handphone di generasi keberapa? Pertama. Oke, betul ya. FDMA itu adalah komputer yang digunakan pada generasi pertama. Oke, selanjutnya nomor 9. Di negara titik-titik terdapat robot yang membantu siswa-siswi di 500 kelas untuk belajar bahasa Inggris ya. Selama pelajaran mungkin kita nggak pernah bahas ya, tapi kalau teman-teman tahu lah pusat robot itu di mana, itu pasti tahu jawabannya, atau baca di halaman hampir terakhir sebelum soal-soal tuh ada sih bacaan tentang ini. Jadi ada di negara Jepang, betul ya, Jepang itu ada robot yang membantu siswa-siswi untuk belajar bahasa Inggris. Jadi emang Jepang itu negara yang sering banget mengeluarkan robot-robot baru kayak gitu. Teknologinya udah super canggih lah ya gitu. Ya, oke, jawabannya benar semua Jepang. Nomor 10. Teknik titik diwacanakan sebagai teknologi yang akan diterapkan pada peralatan komunikasi. Ya, teknik apakah ini? Jawabannya adalah betul, holografi ya. Kalau MP3 kan udah ada, teman-teman. Ya, untuk teknik komunikasi, peralatan komunikasi itu adalah holografi. Ya, nah, jadi suatu saat itu holografi itu akan diwacanakan sebagai peralatan komunikasi, tidak hanya handphone. Kalau sekarang kan cuma lewat suara ya, lewat suara. Kalau nanti itu bisa jadi kita bisa menembus batas dengan melewati holografi kayak gitu, dengan teknik holografi ya, hologram. Nomor 11, CyberDuck adalah salah satu program titik klien yang gratis dan berjangka pada sistem operasi macOS. Ya, ini emang rada susah sih, kalau pada salah juga sebenarnya wajar. Cuman karena teman-teman mungkin pada teliti, alhamdulillahnya ya. Jadi memang coba CyberDuck kayaknya di blog gak ada kan? Ya udah, di off IP juga kayaknya gak ada, di chat apalagi. Jadi jawabannya yang B ya. Betul. Jadi kalau ada soal-soal yang sekiranya teman-teman gak tahu tuh ya bisa sih kayak gitu. Jadi teman-teman lihat dulu kemungkinan yang paling kecil, kemungkinan yang paling besar yang mana kira-kira yang jawabannya kayak gitu. Oke, FTP nomor 12 merupakan sebutan bagi layanan website yang menyediakan layanan penyimpanan secara gratis. Jawabannya A ya teman-teman, file hosting. Jadi file hosting itu adalah layanan yang menyediakan tempat penyimpanan gratis kayak gitu. Nomor 13, berikut merupakan fungsi surat elektronik. Otomatis adalah untuk mengirim surat secara elektronik ya. Udah jelas di situ. Ini pasti teman-teman yang lain ini rada bingung atau gimana ini, masih ada yang salah aturan. Ya udah jelas itu ya, untuk mengirim surat secara elektronik. Ya apalagi gitu kan. Oke, 14. Berikut ini merupakan karakteristik media sosial kecuali D ya, ketertutupan, karena udah jelas media sosial itu sangat terbuka. Terus ada interaksi, juga ada keterhubungan dengan seseorang. Jadi jawabannya adalah D. 15. Kegiatan memancing pemakai komputer di internet agar mau memberikan informasi seperti password dan lain-lain adalah, di sini kebanyakan jawab hacking. Iya bener sih, suatu tindak kejahatan memang terkenalnya dinamakan hacking. Cuman ada di bab bab media sosial itu ada tentang tipe-tipe kejahatan beda-beda. Dan di sini ada kata-kata memancing ya. Nah, memancing itu bahasa Inggrisnya kan phishing ya. Nah, itu tinggal dilihat aja mana nih yang mendekati. Oh iya, phishing. Nah, itu phishing ya, jawabannya D ya. Ya. Oke, nomor 16 di igo.com, salah satu contoh social bookmark yang merupakan, nah, kalau kita bingung di Igo itu tempat apa, kita lihat aja social bookmarknya itu buat apa. Nah, jawabannya benar adalah ya, di sini kebanyakan nulis tempat menulis blog ya. Padahal social bookmark itu bukan sebuah situs blog. Jadi jawabannya benar adalah A ya, tempat pengguna menyimpan alamat yang disukai. Ya kayak gitu. Tempat menulis blog bukan, tempat melakukan diskusi online juga bukan. Jadi jawabannya A ya. Nomor 17, berikut adalah fungsi media sosial secara umum kecuali apa teman-teman? Di sini ada C, media penceritaan, betul ya. Jawabannya memang bukan tempat media penceritaan. Walaupun zaman sekarang memang banyak sih yang ya pencitraan di media sosial, tapi setidaknya fungsi media sosial itu bukan itu gitu. Bisa banyak hal-hal yang lebih positif, misalkan
memperluas interaksi sosial kita gitu ya. Bisa menjangkau teman-teman yang dulunya misalkan mungkin kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu di Instagram gitu atau di mana WhatsApp, Facebook kayak gitu. Media aktualisasi diri untuk menunjukkan bakat, misalkan teman-teman punya bakat nyanyi ya kan, bisa sampai jadi selebgram, itu kan ya bukan pencitraan tapi sesuatu yang positif lah gitu, menunjukkan bakat teman-teman kayak gitu. Terus media pemasaran otomatis sudah jelas ya, online shop dan lain-lain. Oke, nomor 18. Berikut ini yang merupakan aplikasi search engine. Ya, sudah jelas ya, Bing. B. Ada yang jawab YouTube. Ya search engine juga sih, search engine, tapi kan search engine yang dimaksud adalah lebih luas. Kalau misalkan search video, nah baru YouTube kayak gitu ya. Nomor 19. Kecepatan dan ketepatan pencarian sebuah search engine bergantung pada jawabannya. Ini ada yang kapasitas VoIP ya. VoIP itu apa teman-teman? Voice over. Jadi tidak mungkin kapasitas voice ya. Jadi jawabannya adalah C, algoritma pencarian. Algoritma pencarian itu adalah kita mengukur kecepatan ketepatan pencarian kita. Jadi misalkan kita nyari apa ya? Nyari harga sebuah motor. Jadi di situ nanti ada tulisannya cepet banget tuh kecarinya. Nah itu tuh pakai algoritma pencarian kayak gitu. Waduh ini hilang. Bentar. Error nih, bentar. Sebentar ya teman-teman, ada error. Oke. Sinyalnya. Ya, langsung tadi kita bahas apa tentang VoIP sama apa tadi? Aduh, lama banget. Ya. Nomor berapa tadi? Nomor sinyalnya agak lambat ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nomor 20. Contoh dari VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah Skype ya. Sudah pasti Skype. Kalau Kaskus kan tempat diskusi, Brandly juga tempat diskusi, Facebook itu media sosial. Jadi jawabannya adalah Skype. Oke, soal esai. Mengapa komputer generasi 0 tidak bertahan lama? Kenapa sih? Karena teknologinya yang kurang dibutuhin, ya bisa sih. Karena belum terlalu canggih, karena kualitas kurang baik, ya betul sih lama-lama. Kebanyakan betul. Tidak bisa menyimpan data terlalu banyak ya. Jadi intinya masih kurang lah ya. Untuk digunakan manusia itu masih sangat banyak kekurangannya, jadi tidak bertahan lama. Oke, nomor 22. Bagaimana tanggapan Anda terkait adanya rancangan penggunaan hologram? Ya jadi ada yang jawab biasa aja. Hologram mungkin dapat membantu pekerjaan manusia di masa depan. Ya di sini Bunda lebih banyak ngasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab secara ya lebih bagus. Kayak gini nih, bagus nih. Dengar-dengar sih dapat mempermudah dan dibinakan banyak orang. Nah, ini bisa diceritakan kayak gitu tuh jawaban yang Bunda kasih nilai banyak. Ya. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini tuh lebih baik explore aja. Toh kayak gini tuh nggak bakal ada benar salah sih. Biasanya paling cuman mana nih yang lebih jelas, mana yang hanya menyebutkan banyak atau yang menyebutkan ada kayak gitu doang. Sama yang dijelaskan itu nilainya beda. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini kesempatan teman-teman buat lebih banyak ngejelasin. Apa kelebihan dari teknologi komputer dan handphone di generasi keempat? Banyak membantu, bisa mencari pekerjaan. Teknologi
lebih tinggi dibandingkan keempat, ya boleh lah, fitur-fitur digunakan sudah semakin canggih ya, intinya itu sih ya. Nah kayak gini dijelas-jelasin kayak gini nih, bagus nilainya ya. Nomor 24, dampak negatif penggunaan media sosial. Ini juga ya, bersosialisasi, privasi pribadi berkurang. Nah itu banyak nih teman-teman ngejelasin, sudah bagus ya. Ya pokoknya kalau ada pertanyaan kayak gini silahkan dijelaskan aja menurut teman-teman, karena gak ada benar salah kalau udah kayak gini ya, cuman adanya oh ini dijelaskan secara lengkap, otomatis bagus nilainya dan juga nyambung sama pertanyaan ya. Jangan ngejelasin panjang lebar tapi nggak nyambung gitu ya, tapi ini pada nyambung kok. Oke sip, bagus. Yang terakhir, apa dampak positif penggunaan media sosial? Oh, menurut Anda mendapat banyak teman, positif, banyak belajar dan lain-lain ya, mempermudah. Nah kayak gini, yang kayak gini kan nggak perlu lihat Google ya, jadi tapi nggak ada yang terindikasi sih. Terindikasi ngelihat Google sih. Oke. Ya kayak gitu aja sih teman-teman. Jadi alhamdulillah berarti karena lumayan lah teman-teman udah banyak yang benar jawabannya. Jadi insya Allah Bunda simpulkan teman-teman udah paham materi kemarin. Jadi kita bisa next ke materi selanjutnya. Berhubung kelas 8 udah selesai, kayaknya bab TIK-nya kayaknya kita bakal banyak praktek sih ya kan. Ya supaya bisa bersaing di dunia teknologi ke depannya lah, kita seringin praktek aja gitu ya, karena emang udah selesai juga sih materinya gitu. Oke kalau gitu aja, terima kasih teman-teman semuanya, semoga hari ini yang kita bahas bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.